Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang unsur-unsur pembangun cerpen dan ciri-ciri cerpen. Mari kita ingat-ingat lagi, unsur-unsur pembangun cerpen itu terdiri dari apa saja, yaitu terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Coba teman anak-anak ingat lagi, unsur intrinsik terdiri dari apa saja dan unsur-unsur ekstrinsik terdiri dari apa saja ya. Selanjutnya adalah kita sudah belajar tentang ciri-ciri cerpen. Sekarang kita lanjutkan struktur dan kaidah kebahasaan cerpen. Run. Run. Struktur cerpen. Yang pertama adalah abstrak, kedua orientasi, ketiga komplikasi, keempat evaluasi, kelima resolusi, terakhir koda. Akan terus bertahan. Kesedihan masih mendera diriku terlalu setelah ditinggal pergi pendamping hidupku. Kini anakku satu-satunya juga telah tiada. Hujan air mata tentu saja menetes di sini. Di mataku terkadang aku merasa Tuhan mengujiku terlalu berat. Ingin menghakiminya, namun apa daya aku tak bisa. Sungguh aku tak sanggup memakai pencipta diriku yang telah menyelamatkanku dari sebuah insiden naas beberapa tahun yang lalu. Aku percaya ada hikmah dari semua ini. Aku sungguh percaya bahwa dia tidak akan menjahatiku. Ucapku kepada batinku sendiri. Tak terasa ini sudah 40 hari kepergian istriku dan 7 hari kepergian anakku. Sedih dan duka itu tentu masih ada, namun menipis tipis kain tisu yang sering aku gunakan untuk menyeka air dan ingusku karena berduka. Namun aku sadar bahwa berduka terlalu lama tak akan ada gunanya. Menjalani hidup sekuat mungkin adalah solusi atas kekosongan dan kesedihanku ini. Ada pepatah yang bilang bahwa kesibukan bisa membuat kita lalai dari kesedihan dan keresahan hati kita. Dan ternyata itu benar, kesibukan yang kujalani sebagai layouter cukup menguras hati dan pikiran. Bayang-bayang sang pendamping hidup serta bayang-bayang sang anak tidak terlalu sering menghantuiku, membuat air mata menetes di mataku. Tak pernah kupikirkan siapa yang akan menggantikan pendamping hidupku di dunia ini. Yang aku pikirkan saat ini adalah bagaimana menjalani hidupku sebaik mungkin dan tidak larut dalam duka. Dan aku akan terus bertahan, terus menjalani hidupku hingga nanti aku menyusul anak dan kekasihku di sana. Audio Jungle. Nah, sekarang teman-teman simak abstraksinya, yaitu kesedihan masih mendera diriku setelah ditinggal pergi pendamping hidupku. Kini anakku satu-satunya juga telah tiada. Hujan air mata tentu saja menetes di sini di mataku. Nah, untuk orientasinya yaitu latar suasana sedih, latar waktu adalah kini, serta 40 hari setelah si pendamping hidup wafat, dan 7 hari setelah sang anak wafat. Komplikasinya yaitu sang tokoh sedih karena ditinggal mati sang anak padahal sebelumnya telah meninggal pendamping hidupnya. Sang tokoh mulai menghilangkan rasa sedihnya dengan terus menjalani hidup dan menyibukkan diri. Dan sang tokoh pun memutuskan untuk tetap bertahan hidup dan tidak mencari pendamping hidup yang baru. Untuk evaluasinya, pengenalan konflik sudah ada di paragraf awal, yakni saat sang tokoh kehilangan anak tercintanya. Padahal sebelumnya dia telah ditinggalkan sang pendamping hidup ya. Alur cerita semakin berlanjut dan si tokoh pun mulai mencoba lebih tegar dalam menjalani hidup dan kedukaan yang dia rasakan. Di akhir cerita, di akhir cerita itu ya,
Si tokoh pun menentukan sikap hidupnya terhadap apa yang dia alami. Pada bagian resolusi, si tokoh memutuskan untuk menjalani hidupnya dan mulai menyibukkan diri dengan bekerja sebagai layouter. Selain itu, si tokoh memutuskan untuk tidak mencari pendamping hidup lagi. Hal ini bisa dilihat pada kalimat-kalimat yang ada di paragraf akhir ya. Selanjutnya adalah pada koda ya. Nah, pada koda pesan yang hendak disampaikan pada cerpen tersebut adalah bahwa kita harus tetap tegar dalam menjalani hidup meski ditimpa kesedihan yang mendalam. Cerpen di atas juga mengajarkan kita untuk tidak menyalahkan Tuhan saat terpuruk dan tetap setia kepada pasangan hidup kita ya. Nah, sekarang saya jelaskan ya. Nah, struktur cerpen yang pertama adalah abstraksi ya. Nah, pada abstraksi itu berisi ringkasan atau inti yang akan dikembangkan menjadi kerangka ya. Yang dikembangkan di dalam teks cerpen. Nah, struktur yang kedua itu adalah latar ya. Latar dari teks cerita tersebut. Nah, terdiri dari 3 ya. Itu bisa semuanya ada di dalam cerpen, juga ada bisa tidak ya. Biasanya yang ada di dalam cerpen yaitu latar tempat ya, tempat kejadian, waktu kapan, nah, maupun suasana yang ada saat itu. Struktur yang ketiga adalah komplikasi. Nah, anak-anakku tahu semua bahwa urutan kejadian-kejadian yang ada dalam cerpen, nah, yang sudah disusun secara sistematis dan dikembangkan dari hubungan sebab akibat itu adalah struktur pada komplikasi. Baik, untuk struktur selanjutnya adalah evaluasi ya. Nah, pada bagian evaluasi itu merupakan bagian ya, di mana pengenalan konflik, klimaks dan penyelesaian masalah mulai dimunculkan ya. Jadi pada tahap ini pengenalan konflik, klimaks dan penyelesaian masalah yang ada di dalam cerpen sudah mulai dimunculkan ya. Untuk tahap struktur selanjutnya adalah resolusi ya. Pada bagian resolusi itu, nah, itu berisi dari solusi-solusi dari permasalahan yang ada di dalam cerpen tersebut ya. Jadi pada bagian ini ya, berisi solusi-solusi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ya. Untuk struktur yang terakhir adalah koda. Nah, pada bagian koda ini berisi pesan-pesan amanat dan niat pembelajaran yang ada di dalam cerpen. Jadi pada bagian ini kita dapat mengambil nilai-nilai pembelajaran yang ada di dalam cerpen sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaidah kebahasaan cerpen. Kaidah kebahasaan teks cerpen yang pertama, memuat kata sifat yang mendeskripsikan pelaku seperti menampilkan fisik, juga kepribadian tokoh yang diceritakan dalam cerpen, seperti misalnya sosoknya tinggi atau perawakannya gagah, rambutnya berubah dan sifat tokoh lainnya. Yang kedua yaitu memuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat dan suasana. Sebagai contoh misalnya di pagi hari yang cerah, di kebun bambu yang rimbun dengan daunan dan lain sebagainya. Ciri kebahasaan yang ketiga yaitu di dalam teks cerpen itu biasanya menggunakan kalimat langsung dan juga tidak langsung untuk penulisan dalam percakapan di dalam cerpen tersebut. Kaidah kebahasaan yang keempat adalah di dalam teks cerpen bisa menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi ya. Misalnya pucuk langit, memanggang bus, bajing loncat, dan mulut terminal ya. Untuk kaidah kebahasaan yang kelima adalah bahasa yang digunakan itu tidak baku dan tidak formal ya. Jadi di dalam menulis teks cerpen itu bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak baku ya. Kaidah kebahasaan yang keenam adalah bisa menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, dan
juga pertautan maupun gaya bahasa perulangan. Nah, itu adalah ciri kebahasaan di dalam teks cerpen. Kalian sudah belajar tentang struktur cerpen dan kaidah kebahasaan teks cerpen ya. Jadi hari ini kalian sudah bisa mengetahui struktur teks cerpen itu ada apa saja ya. Jadi kalian sudah bisa menganalisis struktur cerpen. Nah, kalian juga sudah belajar tentang kaidah kebahasaan teks cerpen. Audio Jungle. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah bahwasannya struktur teks cerpen itu terdiri dari 6 bagian. Yang pertama adalah abstrak, yang kedua adalah orientasi, yang ketiga adalah komplikasi, yang keempat adalah evaluasi, yang kelima adalah resolusi, yang keenam adalah koda. Sedangkan kaidah kebahasaan teks cerpen yang pertama adalah cerpen memuat kata sifat yang mendeskripsikan pelaku seperti penampilan fisik, kepribadian tokoh. Yang kedua, memuat kata keterangan yang mendeskripsikan latar waktu. Yang ketiga, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung di dalam percakapannya. Menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi. Bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak normal. Yang terakhir, di dalam teks cerpen biasanya menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, maupun perulangan. Sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.